Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sahabat Ilmu. Salam sahabat. Oke sobat sekalian, ketemu lagi di channel ini. Kita akan membahas tetap masih kupas tuntas buku Beskon PPA atau Bapenas 600 plus pasca sarjana S2 atau S3. Untuk sobat sekalian yang baru gabung, jangan lupa like, comment, dan share. Dan tentunya jangan lupa subscribe tombol channel Sahabat Ilmu. Oke sobat sekalian, untuk TPA ini bisa dipergunakan atau dijadikan referensi untuk sobat sekalian yang mau tes pasca sarjana, tes masuk perguruan tinggi, seleksi beasiswa, tes masuk kerja, dan tes CPNS dan sekolah kedinasan. Oke sobat sekalian, masih tentang kemampuan verbal. Bila di video sebelumnya kita mengupas tentang kemampuan verbal, tentang sinonim atau padana atau persamaan kata. Di video kali ini kita akan mengupas tentang apa ya? Nah, ini kita akan mengupas tentang lawan kata atau antonim. Oke, langsung saja ke pembahasan soal. Di sini saya mempunyai 10 soal seperti biasa, akan dikupas dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke, disimak sampai habis ya. Soal nomor 1. Soal nomor 1 kita suruh untuk mencari lawan kata tentang gentar. Apakah A ragu, B takut, C berani, D tantang, atau E menantang? Kira-kira apa ya jawabannya? Ya, jawabannya adalah C, berani. Kenapa? Karena gentar menurut KBBI persamaan katanya itu adalah gerakan berulang-ulang yang cepat sekali. Atau gentar juga bisa diartikan sebagai takut atau kecut. Nah, berarti kalau lawan dari takut berarti adalah berani. Ya, jawabannya adalah berani. Kenapa tidak yang lain? Ya otomatis ya, takut itu adalah persamaannya. Takut, ragu, dan tantang dan menantang tidak masuk ke kriteria persamaannya. Oke, next soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah capable. Lawan kata dari capable, apakah A, piawai, atau B, rajin, C, pandai, D, bodoh, atau E, credible? Kira-kira yang mana ya? Ya, jawabannya adalah D, atau bodoh. Bodoh, kenapa bodoh? Karena capable menurut KBBI adalah cakap atau pandai. Maka otomatis lawan kata dari cakap adalah bodoh. Jadi di sini untuk lawan kata biasanya ada jebakan berupa persamaannya disimpan di sini. Contoh di sini ya. Ada di C adalah pandai. Pandai itu adalah persamaan katanya dari capable kayak gitu. Next. Soal nomor 3. Soal nomor 3 ada siau. Nah, kita akan mencari lawan kata dari siau. Apakah A, memuai, B, membeku, C, mendidih, D, memanas, ataukah E, menguap? Kira-kira jawabannya apa ya? Ya, jawabannya adalah mendidih. Kenapa jawabannya mendidih? Karena siau menurut KBBI persamaan kata atau pengertiannya adalah tentang air yang sudah tidak panas lagi atau dalam kata lain dingin kembali. Nah, berarti di sini jika air tidak dingin kembali atau sudah tidak panas, berarti kebalikannya adalah panas. Kenapa tidak kita pilih yang D? Karena ini berkaitan dengan air. Air yang panas berarti mendidih. Kayak gitu. Otomatis yang B salah, yang A salah, yang E salah. Dan pengecohnya yang D. Seperti itu. Gimana sampai sini? Mudah kan? Next ke nomor 4. Nomor 4 ada apa? Leco. Leco, lawan katanya apakah A, raksasa, B, mungil, C, kerdil, D, cebol, atau E, kecil. Nah, jika teman-teman atau sobat sekalian tidak mengetahui persamaan kata dari leconya itu apa, maka kita bisa langsung lihat opsinya, pilihannya. Di sini ada raksasa, mungil, kerdil, cebol, kecil. Sekilas langsung sudah bisa kita jawab. Kenapa? Karena di sini ada kata B itu mungil, kerdil, cebol, kecil, itu kan pengertiannya tuh sama.
artinya kecil kan, semuanya itu kecil. Cebol kecil, kerdil itu kecil, mungil itu kecil. Maka otomatis B, C, D, dan E ini tidak sesuai. Maka yang ada adalah tinggal A, yaitu raksasa. Terus kita coba leco itu apa sih? Nah, leco itu adalah kerdil, cebol. Nah, jadi seperti yang tadi, nomor 3. Disimpanlah di sini persamaannya. Persamaan kata dari leco adalah kerdil atau cebol. Next untuk nomor 5 ya. Nah, berarti jawabannya raksasa. Next nomor 5. Perlop. Lawan kata dari perlop apakah A. Cuti, B. Masuk, C. Kerja, D. Datang, ataukah E. Absen? Jawabannya adalah ya. Jawabannya adalah C. Kerja. Kenapa jawabannya kerja? Karena perlop adalah cuti, libur, atau liburan. Nah, jadi perlop juga sama ya, disimpan di sini. Persamaan katanya ada nih tapi kita tidak mencari persamaan katanya, melainkan kita mencari lawan kata. Kalau perlop adalah cuti, maka lawan dari cuti adalah kerja. Nah, kenapa sih tidak B, masuk? Nah, karena masuk itu lawan katanya itu keluar. Jadi lebih dekatnya itu ke keluar. Kalau cuti itu dekatnya ke kerja lawan katanya. Oke, next. Ke nomor selanjutnya, nomor 6. Bongsor. Lawan katanya apakah besar, apakah tipis, apakah pendek, ataukah kerdil, ataukah gemuk? Ya, jawabannya adalah C, pendek. Kenapa C, pendek? Karena menurut pengertiannya nih dulu ya, bongsor itu longgar, gembrot. Nah, berarti otomatis ya, gembrot, gemuk. Nah, berarti E tidak termasuk. A juga tidak termasuk. Tinggal B dan D. Tipis, kerdil. Itu sesuatu yang tipis, kerdil. Berarti, nah kita tahu nih, bongsor. Kalau di bahasa Sunda sih ya, bongsor itu orang yang perawakannya tuh tinggi, besar. Berarti orang yang tinggi, berarti lawannya pendek, kayak gitu. Itu mungkin ada bahasa-bahasa daerah juga yang bisa digunakan kayak gitu. Next, untuk nomor 7. Jarang. Lawan kata jarang adalah A. Tidak pernah, B. Kadang-kadang, C. Sering, D. Sesekali, ataukah E. Renggang? Ya, jawabannya adalah C. Sering. Kenapa C. Sering? Karena jarang adalah renggang atau kurang. Nah, berarti di sini sudah disediakan lawan persamaan katanya ya. Renggang nih ada. Nah, kalau jarang itu renggang. Terus kadang-kadang, sesekali, berarti B, D, dan E itu tidak termasuk ya, atau salah gitu. Nah, tinggal pilihan A sama C. Kenapa kita pilihnya C? Karena jarang itu lawan katanya sering. Kalau tidak pernah, itu lawan katanya pernah, kayak gitu. Jadi harus hati-hati banget ya saat ngisinya. Oke, next ke nomor 8. Nomor 8 ada apa? Ada sangkal. Sangkal lawan katanya apakah A. mengakui, B. menolak, C. berkilah, D. sanggah, atau E. bohong. Coba jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah A. Kenapa A? Pernah kan kita mendengar menyangkal. Nah, menyangkal itu kan sangkal, menyangkal. Kita menyangkal berarti lawan katanya mengakui, kayak gitu. Karena sangkal itu bisa katanya tuh bantah. Persamaan katanya ya, persamaan dari kata sangkal itu bantah, terus ingkar, tolak. Berarti kan menolak enggak, sanggah enggak, bohong enggak, berkilah juga enggak. Jadi jawabannya adalah A. Next ke nomor 9. Nomor 9 ada apa? Respect. Lawan kata dari respect apakah A. merendahkan, B. rasa hormat, C. simpati, D. penghargaan, atau E. salut. Nah, kalau kita yang lupa banget respect itu apa gitu ya. Nah, kita tinggal lihat ke pilihannya, ke opsinya. Kita lihat ada merendahkan, rasa hormat, simpati, penghargaan, salut. Kita coba lihat ke pilihan B, C, D, dan E. Bukankah ini adalah sebuah rasa kekaguman? Ada rasa hormat, artinya kita menghormati, ada sebuah rasa.
terus ada simpati, rasa peduli akan orang lain, terus ada penghargaan, rasa kagum, terus salut gitu kan. Ini adalah sama gitu, intinya sama, B, C, D, dan E itu sama, dan yang menonjol itu adalah A. Jadi jawabannya adalah A, merendahkan. Kenapa? Kalau secara kamus KBBI, respect itu adalah takzim, hormat, segan, kayak gitu. Jadi lawannya itu adalah merendahkan. Oke, gimana sampai sini? Sudah mulai? Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Next, soal terakhir di lawan kata. Soal nomor 10, ada invalid. Apakah lawan katanya ganjil? Apakah sah? Apakah aneh? Atau ilegal? Atau juga mungkin standar? Kira-kira apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah B, sah. Kenapa? Kita ingat-ingat nih, kalau misalkan kita yang suka penelitian itu harus valid kan? Valid itu apa? Sah kan? Nah, kalau valid itu sah, berarti invalid itu tidak sah. Ya, bolak-balik ya. Lawan kata invalid berarti valid. Valid itu berarti sah. Oke, kayak gitu sobat sekalian. Oke, sejauh ini mungkin udah dibahas sinonim dan ini juga antonim di video kali ini. Mungkin ada tips, trik, dan aku juga ambil dari buku tersebut. Yang pertama, kita harus perbanyak latihan. Jadi orang beranggapan bahwa, oh ya ini, saya punya buku ini. Kenapa saya harus latihan? Bisa jadi nanti pas saya tes itu soalnya itu ada yang mirip. Jadi banyak orang yang berasumsi seperti itu. Terus nantinya tuh kecewa, kenapa nih apa yang saya pelajari itu gak ada, semuanya hampir gak ada di soal waktu saya tes itu. Nah, sebenarnya tujuan latihan tuh bukan itu. Tujuan latihan itu membentuk mindset sobat sekalian. Jadi mindset sobat sekalian tuh sudah terbiasa untuk berpikir, terus ada bahan-bahan yang bisa sobat nanti olah ketika tes, seperti itu. Terus yang kedua, gunakan rujukan Kamus Besar Bahasa Indonesia kalau sedang mempelajari kemampuan verbal. Jadi sering-seringlah buka di kamus KBBI-nya, biar nanti sobat tuh menambah juga pengetahuannya, referensinya terus ditambah juga. Terus yang ketiga, jangan menghabiskan waktu. Nah, kalau misalkan sobat ada nih kayak tadi leco, nggak ngerti, ataupun misalkan tidak bisa mencari clue-nya yang benar, terus bingung, udah langsung lewat aja. Kalau misalkan waktunya masih lama, jangan kita isi, nanti kita isi belakangan. Tapi kalau misalkan kira-kira waktunya tuh pas banget, mepet banget, udah kita isi aja yang mana dulu. Kita isi, langsung kita lanjut lagi ke soal sebelumnya. Jadi jangan memikirkan hanya satu soal. Seperti itu. Nah, seperti itu sobat sekalian. Next, di video selanjutnya masih tentang kemampuan verbal, kita akan membahas tentang pemahaman teks. Dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Jika ada yang mau ditanyakan boleh ditulis di kolom komentar. Dan terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat.